sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Crypto News. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kripto tentunya. Dan kali ini seperti biasa yang lagi hype-hype-nya nih, kita membahas Pi Network ya. Teman, ada tampilan terbaru ya dari Pi Network. Silahkan kalian lihat di beranda kalian, teman-teman. Itu ada tampilan terbaru dari Pi Network, teman ya. Nah, di sebelah kiri ini ada KYC Q&A. Jadi pertanyaan dan tanya jawab mengenai KYC ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu, teman ya. Kita bahas dulu mengenai KYC ini nih ya. KYC Q&A ya, tanya jawab nih. Tapi sebelumnya ingat nih, seperti biasa, bagi kalian yang baru kenal channel ini, mohon dukungannya ya supaya channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tentunya loncengnya juga jangan lupa untuk diklik supaya kalian dapat info-info terupdate dari aset kripto, baik itu Pi Network maupun Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Coin Micin ya. Kita bahas nanti secara tuntas, secara detail ya. Nah, teman, kali ini seperti biasa kita akan masuk dulu ke aplikasi Pi Networknya. Nah, ya teman ya. Ini teman ya, tampilan terbaru dari Pi Network. Nah, ini teman, kita lanjut lagi ke KYC Q&A. Ingat, saya ingatkan untuk para pionir, sudah klik petir belum nih ya? Jangan lupa klik petirnya ya, supaya nambang terus nih kita ya. Oke, kita klik dulu KYC, teman. Di sini ada pilihan dan ada penjelasan ya mengenai KYC, teman ya. Kita bahas satu persatu, teman ya. Ini pertanyaan yang sering mungkin terutama bagi para pionir baru yang baru mengenal nih ya, Pi Network, Bitcoin ini nanti kadang-kadang mungkin mereka sering bertanya-tanya mengenai KYC, teman. Memang KYC ini salah satu faktor pendukung yang sangat krusial menurut saya untuk kita nanti bisa mengklaim nih ya si koin yang sudah kita tambang. Nah, kita baca dan saya sudah translate, teman-teman ya. Ini di Google Translate, kita tinggal lihat aja. Nah, ini teman ya, ini translate-nya. Di sini dikatakan, teman-teman, sorry ya, kita perkecil dulu ya. Waduh, Oke ya, di KYC ini, teman. Nah, tanya jawab mengenai KYC. Nah, pertanyaan katanya nih ya. Apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch atau secara massal ya? Maksudnya batch itu mungkin perwakilan batch ya, percontohan mungkin ya. Apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch, secara bergelombang? Nah, jawabannya di sini si core team menjawab, awalnya batch kecil. Seperti yang kita ketahui ya, di awal-awal ada 100.000 pionir yang mendapatkan undangan KYC, terus 100 pionir dari setiap negara. Kemudian yang belum lama ini 50 pionir ya, yang merupakan juga para pionir beruntung nih untuk mendapatkan KYC model KYC untuk nanti mungkin akan berlanjut ke KYC massal ya. Oke, kita baca lagi, teman. Ini informasi yang betul-betul valid ya dari core timnya ya. Nah, awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC Pi di Pi Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya, kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness cek dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Nah, jadi teman, kemarin yang dapat undangan 50 orang dari tiap negara untuk KYC ini mungkin, nah, di aplikasi KYC-nya itu undangannya ada peningkatan terbaru ya. Seperti pengujian, tujuan debugging, algoritma ya. Merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness, nah, cek dan pratinjau redaksi. Jadi memang kita yang belum mendapatkan undangan mungkin agak meraba-raba ya nih, gimana nih KYC nanti ya. Tetapi kita core team yakinkan bahwa setiap pionir akan mendapatkan undangan KYC, teman. Jangan khawatir ya. Mungkin termain waktunya aja yang mungkin agak lama ya, agak panjang, karena kan berbagai tes dan percobaan harus terus dilakukan supaya KYC ini sukses, teman ya. Nah, pertanyaan kedua,
Apakah pionir akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Nah, tentu kita kan bingung juga nanti ya. Kita itu sebetulnya udah mendapatkan KYC belum sih? Nah, tentunya di sini dijawab juga oleh core team. Ya, mereka akan diberitahu, teman ya. Kita akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Mungkin dari security cycle juga akan saling mengasih tahu, teman ya. Nah, perintis dan akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan. Nah, jadi tim security cycle juga akan saling memberitahu nantinya, tolong mungkin ya, makanya security cycle itu jangan asal-asalan. Nanti kita bisa komunikasi harusnya dengan orang-orang yang kita simpen di security cycle itu, teman ya. Nah, tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Nah, ini yang paling penting, teman ya. Tim inti juga, core team, akan memposting pengumuman tentunya mengenai KYC ini agar kita dapat mengunggah dokumentasi KYC kita secepatnya ya, teman. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada pengumuman resmi. Yang pastinya di beranda di sini ya, di beranda Pi browsernya ya akan ada, teman ya, pastilah. Dan ini nanti akan berubah lagi, dan mungkin di akun Twitternya juga core team ya. Oke, teman, kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Nah, jawabannya, menyerahkan dokumentasi saja, misalnya peserta percontohan KYC atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya Yoti ya, Yoti KYC ya, hanyalah bagian dari proses KYC. Nah, teman, dari pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan PKYC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Oh, teman-teman, jadi ini proses KYC itu tidak hanya sekedar kita menguploadkan dokumentasi yang cocok dengan akun Pi kita kemudian diterima, tetapi nih di sini juga dijelaskan bahwa core team ini akan memeriksa lanjutan, teman ya, terhadap akun kita dan identitas kita nih. Seperti pencocokan nama, katanya pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan ya dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang perlu dilakukan juga nih oleh core team ya. Semua akan merupakan kelulusan PKYC. Jadi teman-teman, di samping kita mengupload dokumen yang cocok dengan akun Pi kita, tentu si core team pun akan menyeleksi lagi ya untuk PKYC ini, yaitu seperti yang tadi dibilang di sini nih. Seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan. Nah, jadi memang kalau dilihat cukup berat juga ya. Kita misalnya nanti upload dokumen sudah cocok, ternyata ada verifikasi yang harus verifikasi lanjutan yang harus kita lalui, teman ya. Seperti yang core team bilang di sini nih ya. Kita tidak melanggar persyaratan, kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan KYC, teman ya. Ya, kita tunggu aja ya gimana nanti ya. Yang penting kita terus aja optimis, kita terus klik petir tiap hari ini ya. Nah, teman-teman, setelah kita lolos KYC upload ya, upload dokumen dan sudah lolos, yang dinyatakan betul nih akun kita bukan bot, ternyata ada verifikasi tambahan. Nah, setelah verifikasi tambahan yang diterapkan oleh kebijakan Pi ini kita juga lolos. Nah, baru di sini diterangkan bahwa Pi kita akan dapat dipindah tangankan dan dapat ditransfer ke dompet mainnet kita dalam batch reguler, teman. Jadi ada dua syarat sebetulnya ya. Jadi kita harus lolos dulu KYC, upload dokumen dengan betul, dengan sama sesuai dengan yang di akun, dan tentunya lolos juga verifikasi tambahan ya, seperti kepatuhan dan kebijakan Pi, dan kita tidak melanggar aturan. Mungkin pernah double akun misalnya, ketahuan masih nih tidak akan lolos, mungkin ya, kemungkinan ke sana ya arahnya ya.
Tapi kalau kita sudah lolos KYC dan kebijakan Pi lainnya, yakin Pi coin kita akan ditransfer temannya ke dompet mainnet kita. Pertanyaan berikutnya, berapa lama Pionir harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumen KYC kita, teman? Nah, jawabannya waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, teman ya. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui Pi-Browser akan menjadi yang pertama diproses. Tentunya ya, yang kemarin dapat undangan pertama percontohan akan diproses terlebih dahulu, teman ya. Setelah fungsi verifikasi manusia ada yang akan secara dirilis, tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC. Nah, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya di tiap negara, temennya. Jadi nanti temen, kecepatan KYC kita itu tergantung juga dari validator di tiap negara, teman ya. Karena kemungkinan nih nanti partner yang sudah terverifikasi di awal percontohan tersebut ya, ada yang 100 orang, 50 orang, itu kemungkinan akan dijadikan validator, teman ya, di setiap negara mereka untuk membantu proses KYC para pionir lainnya. Nah, itu yang dapat saya tangkap, teman ya. Nah, kan di sini kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Jadi teman-teman, mungkin nanti ini di tiap negara ini akan dibuka ya portal validator. Nah, fungsinya untuk membuka seluas-luasnya bagi perintis yang ingin berkontribusi validator ya, untuk memvalidasi KYC dan mempercepat KYC di negara mereka masing-masing, teman-teman. Tapi kita lihat nanti gimana teknisnya ya. Setelah portal validator terbuka nih, kita kalau mau berkontribusi sebagai validator, apakah harus berkontribusi di node atau di super node ya, kemungkinan ke sana ya. Bagi mereka yang sudah bisa mining di node atau sudah berkontribusi sebagai node, kemungkinan nanti akan berperan sebagai validator, teman ya. Itu menurut yang saya tangkap ya. Nah, hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML, pemerintah, dan daftar sanksi anti terorisme, teman ya. Jadi waktu berapa lamanya harus kita menunggu persetujuan setelah dokumentasi KYC diupload ya, tentunya tergantung juga dari kecepatan validator di setiap negara ya untuk membantu proses KYC ini, teman ya. Jadi core team pun memang membutuhkan bantuan para pionir nanti ya. Setelah portal validator dibuka, mungkin akan membutuhkan banyak validator supaya proses KYC di tiap negara itu secepat mungkin terrealisasi ya. Nah, teman, pertanyaan berikutnya nih, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Nah, perintis dapat memeriksa status mereka di dalam aplikasi PQYC melalui Pi-Browser tempat mereka mengirimkan dokumentasi. Jadi kalian nanti yang dapat undangan KYC dan ingin mengetahui lolos tidaknya juga nih akan tersedia di Pi-Browser ya, teman. Tadi ada login ke Pi-Browser dan ada di sebelah kiri bawah itu yang paling bawah ada KYC. Nah, kalian klik di sana, nanti akan ada ya di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada kita yang tidak lulus KYC? Apakah akun akan dibakar? Nah, jawabannya terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya, kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding, atau penolakan permanen akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Jadi walaupun misalnya dia di tahap pertama tidak lolos KYC, nih kita sudah dapat undangan KYC, nah sudah melakukan proses KYC tapi tidak lolos,
Di sini dikatakan tidak akan langsung di burn ya si akunnya. Nanti dilihat dulu nih jenis pelanggarannya. Mungkin patah apa enggak, bisa banding enggak gitu ya. Ini yang saya tangkap ya. Nah, oke teman-teman, itu ya sekilas mengenai translate nih dari apa itu KYC Q&A di sini ya. Mudah-mudahan lah kita nih ya, terutama di negara Indonesia, nanti akan terbentuk validator yang banyak ya, yang siap membantu untuk proses KYC. Karena kan seperti yang Kortin bilang bahwa proses KYC di tiap negara itu berbeda, tergantung bagaimana kecepatan validator yang berkontribusi nantinya untuk membantu proses KYC. Tentunya nanti setelah portal validator dibuka, nah ya kita harusnya sih bisa berkontribusi sebagai validator ya, supaya proses KYC di negara kita itu cepat ya. Oke teman ya, kita lihat ya perkembangan selanjutnya gimana nih. Mudah-mudahan sih proses KYC ini gak terlalu lama ya, nggak nyampe tahun 2023 ya, kita sudah lolos semua. Kan targetnya di Juni nih, di hari ulang tahun PAI ya, di Juni harusnya kita semua harus sudah bisa menikmati minimal mainnet enclosed ya, mainnet tertutup. Nah harusnya minimal kita harus bisa menikmati itu dulu. Untuk mainnet terbuka mungkin ya nggak apa-apa lah belakangan ya, setelah ekosistem kuat, harga PAI sudah stabil di antara PAI pionir udah berharga, nah baru kita bisa masuk, nggak apa-apa kita baru masuk ke mainnet terbuka. Karena setelah mainnet terbuka tentunya kita akan terkena berbagai isu food atau mungkin isu negatif apapun itu, tetapi setelah terbentuk ekosistem di dalam yang kuat, tentunya itu tidak akan terpengaruh kita ya oleh food atau isu-isu negatif di mainnet terbuka nanti. Oke, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channel ini seperti saya bilang tadi dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.